intelijen terkait teroris selama bertahun-tahun. Dalam Amerika Serikat, CIA ditugaskan untuk misi dalam negeri dan luar negeri. Namun, pemantauan internal tidak dipandang penting sampai 11 September 2001. Tetapi sekarang mitos ini telah hancur selamanya. Kini Amerika Serikat menyadari adanya aktivitas teroris dan jangkauan internasional. Bahkan Amerika Serikat membentuk komite untuk menyelidiki penelitian tentang terorisme. Penelitian dilakukan oleh non-lembaga profit RAND yang secara resmi memulai penelitian teroris pada 1972 sebagai tanggapan atas dua peristiwa teroris penting yang membuat ngeri dunia. Yang pertama yaitu diserang tentara merah Jepang di Bandara Lod di Tel Aviv, Israel, dan serangan Black September di Olimpiade Munich di Jerman. Baiklah, di bagian ini kita akan membahas tentang terorisme. Kira-kira 30 tahun kemudian kita masih bergelut dengan definisi dealing dengan menangani terorisme dan peran pejabat dan lembaga di memerangi terorisme. Kenapa ini? Apakah karena masalah politik dan hukum? Hal ini bukan karena kurangnya penelitian akademis dan ilmiah tulisan. Di luar bidang penelitian terorisme atau arena militer masih kurang adanya kesadaran, terutama oleh aparat penegak hukum tentang cara terbaik menangani dan menganalisis terorisme dan aktivitas terkait teroris. Akademi Penegakan Hukum hanya fokus pada pelatihan dan pengembangan individu. Lalu apa yang diharapkan darinya dalam basis kriminal situasi lokal? Badan penegak hukum terakreditasi saat ini ikuti pedoman yang ditetapkan dalam CALA Standar Manual Bab 15 tentang analisis kejahatan. Bab 15 dari CALA Standar Manual menyinggung misi seseorang sebagai misi analisis posisi dukungan. Selain itu, memang demikian mencatat bahwa informasi yang diperoleh dari analisis akan digunakan dalam strategi merencanakan topik seperti pencegahan kejahatan. Namun, apakah pencegahan kejahatan sama dengan pencegahan terorisme? Banyak pencegahan kejahatan selesai dalam parameter yurisdiksi masing-masing instansi. Jika ini adalah kasus dan lembaga lokal difokuskan pada wilayah geografis yang terbatas, itu kemungkinan besar pencegahan terorisme bukan bagian dari misi. Misi dan peran personel analitis dan tugas mereka perlu didefinisikan dengan jelas dalam prosedur operasi standar setiap lembaga untuk semua karyawan dan diikuti. Terlepas dari apakah suatu agen memperkerjakan atau tidak personel analitis, kebutuhan akan informasi dan analitis data yang terkait dengan aktivitas teroris atau teroris sangat penting untuk kepentingan nasional keamanan. Kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti sangat penting untuk mencegah tindakan terorisme. Analisis menyeluruh dan penyebaran informasi yang bijaksana tentang teroris domestik dan internasional dan kegiatan mereka akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengganggu dan mencegah tindakan teroris. Faktor-faktor yang menghalangi efektivitas keamanan dalam negeri dan analisis terorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi. Yang kedua, kebebasan berbicara. Yang ketiga, kebebasan beragama dan perlindungan terhadap pencarian dan penyitaan yang wajar. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas tentang unit analisis intelijen. Unit analisis intelijen telah ada dalam penegakan hukum untuk beberapa dekade. Unit intelijen beroperasi secara sporadis di Amerika Serikat hingga munculnya komputer dan adopsi analisis oleh banyak lembaga negara bagian dan lokal di awal 1980-an. Pada 1990-an, mungkin pertumbuhan dan organisasi terbesar unit intelijen terlihat. Banyak dari apa yang dilakukan penegak hukum adalah memproses informasi. Tetapi ini tidak banyak membantu memerangi kejahatan atau membantu mengatasi masalah terorisme. Unit analisis yang efektif. Agar efektif, unit ini juga membutuhkan komputer kelas atas, printer laser,
komplotan, dan perangkat periferal lainnya, dan paket perangkat lunak yang kompleks. Dilengkapi dengan benar, unit juga dapat membantu banyak akses penegakan hukum, khususnya yang khusus program penegakan hukum, termasuk yang menangani terorisme, tanah air keamanan, dan kelompok kebencian terorganisir. Ini dilakukan melalui analisis driven penegakan atau ADE dan analisis dan penegakan berbasis intelijen atau AIDE. Mendefinisikan posisi dan peran analisis. Analisis membantu melindungi kepentingan negara melalui pembangunan yang bermanfaat, analisis berkualitas tinggi. Disiplin kecerdasan diuraikan di bawah ini adalah 5 dari bentuk paling umum dari disiplin intelijen yang tidak spesifik salah satu misi atau agensi. Pertama yaitu IMINT, yang kedua SIGINT, yang ketiga MASINT, yang keempat HUMNT, yang kelima OSINET. Diuraikan di bawah ini adalah prinsip yang harus digunakan sebagai pedoman untuk semua analisis dalam tugas sehari-hari mereka, terlepas dari ukuran agensi. Yang pertama, percayalah pada penilaian profesional Anda sendiri. Yang kedua, bersikaplah agresif dan jangan takut salah. Yang ketiga, lebih baik menjadi salah daripada salah. Yang keempat, hindari pencitraan cermin di semua biaya. Yang kelima, kecerdasan tidak ada nilainya jika tidak disebarluaskan. Yang keenam, koordinasi diperlukan, tetapi jangan puas dengan kesamaan terendah menyebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.